Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur pasal 18 ayat yang ke-8. Kita baca bersama ya. Lalu goyang dan guncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik. Adik-adik, apakah adik-adik pernah merasakan gempa bumi? Wah, jangan deh kalau bisa. Akhir tahun lalu, kakak pernah merasakan gempa bumi yang sangat kuat getarannya. Waktu itu, kakak diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berada di kota Ambon. Hampir selama 3 bulan kakak berada di kota itu. Dan pada suatu hari, tiba-tiba tanah bergerak dengan sangat kuat. Gedung-gedung ikut bergetar. Rumah tempat tinggal kakak juga bergoyang dengan keras. Semua orang, termasuk kakak, keluar dari rumah. Di luar, kakak melihat banyak orang panik. Di jalan, semua klakson, baik itu mobil dan motor, berbunyi bersahutan. Dan banyak orang ingin pergi ke tempat yang tinggi. Kakak sempat melihat tiang listrik di depan rumah juga bergoyang, saking kuatnya gempa tersebut. Hampir semua orang berhamburan keluar rumah. Dan adik-adik, gempa tersebut tidak hanya sekali terjadi loh. Puluhan, bahkan ratusan kali terjadi gempa dalam satu hari. Bahkan, selama kakak di Ambon, BMKG mencatat ada 2000 lebih gempa. Akibat gempa tersebut, banyak rumah yang retak dindingnya. Dan banyak keluarga yang tidak berani lagi kembali ke rumah. Mereka lebih memilih untuk berkemah di kebun atau di lapangan terbuka. Wah, kasihan ya. Bahkan, kakak sempat juga loh mengungsi selama 2 hari. Hehehe. Adik-adik, peristiwa gempa juga pernah terjadi di dalam Alkitab. Matius pasal 27 ayat yang ke-51 berbunyi sebagai berikut. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Adik-adik, pada ayat tersebut dikatakan bahwa kejadian gempa bumi saat itu cukuplah dahsyat. Bahkan, saking dahsyatnya, diperjelas lagi dengan adanya bukit yang terbelah. Kakak bayangkan pasti banyak orang yang panik ya karena kejadian itu. Tapi adik-adik, mengapa saat itu terjadi gempa bumi ya? Oh, ternyata ada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Peristiwa tersebut adalah penyaliban Yesus. Pada saat Yesus mati di atas kayu salib inilah semuanya terjadi. Ada juga sebuah peristiwa besar lainnya ketika kematian Yesus Kristus. Peristiwa tersebut adalah terkoyaknya tirai bait suci. Adik-adik, tirai tersebut sangat besar loh dan juga luas, sehingga hampir mustahil jika sampai terkoyak atau terbelah. Menurut Dr. John R. Rice dalam bukunya yang berjudul The King of the Jews, dikatakan bahwa tinggi tirai itu mencapai 90 meter. Dan tiba-tiba tabir tersebut terbelah menjadi 2. Padahal
Tidak ada seorang pun yang boleh memasuki ruangan tersebut selain imam besar, dan itu pun hanya 1 tahun sekali. Mengapa ya tirai itu harus terbelah? Adik-adik, bait suci adalah tempat dilakukannya pengorbanan hewan dan juga tempat ibadah sesuai dengan hukum Musa, yang saat itu benar-benar harus ditaati dengan setia. Surat Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai 9, menjelaskan jika di dalam bait suci tersebut terdapat tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus, yaitu tempat berdiamnya hadirat Allah di dunia ini, dengan ruangan lainnya yang merupakan tempat berdiamnya manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia terpisah dari Allah karena dosa. Tetapi robeknya tirai itu saat kematian Yesus melambangkan bahwa pengorbanan Yesus Kristus, darahnya yang tercurah, merupakan penebusan bagi dosa-dosa manusia. Kejadian ini menunjukkan jika jalan menuju Allah yang Maha Kudus sudah terbuka untuk semua orang dan di setiap waktu. Yesus Kristuslah satu-satunya jalan untuk datang kepada Bapa di surga. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, adik-adik, oleh karena itu, kita perlu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Adik-adik perlu untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa adik-adik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Saya suka melawan papa mama atau bertengkar dengan saudara. Tolong ampuni saya. Dan mulai saat ini juga, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Saya berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.